Mau nanya, Sat. Kan dari tiga pasangan ini kan, menurut jenengan gimana? Barangkali kan ada kritik, saran, masukan, atau hal-hal yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh mereka begitu. Kan termasuk selama ini kan di antara calon presiden sama wakil presiden itu kan ada yang sudah identitasnya ada kayak nampak lah begitu dari kalangan akademis, sehingga akademisnya nampaknya begitu. Ada yang katanya mewakili kaum santri begitu kan. Nanti kan ada juga yang fokusnya Gen Z begitu. Ini bagaimana? Jadi pertama, sebenarnya setiap paslon ini harus menampakkan identitas aslinya, kapasitas pribadinya yang asli, backgroundnya yang asli. Contoh, Caimin sebagai santri, maka dia pertama harus benar-benar menampakkan gayanya, kesehariannya sebagai seorang santri, apalagi itu seorang gus, dan bahkan ini seorang kiai. Jadi ditampakkan betul itu pertama kali itu. Jadi semua orang yang merasa satu alam, satu frekuensi dengan beliau, jadi kesedot semua. Oh, ini betul-betul santri ternyata. Sementara saya ini kan cuma keliling-keliling, ya kan. Ini sarannya pertama, Caimin harus menampakkan gaya kehidupan kesehariannya sebagai seorang gus, seorang kiai, seorang santri. Ditampakkan dulu ini. Baca kitab kuning. Coba sekali-kali Caimin ngaji kitab kuning, kemudian diupload, walaupun cuma 5 menit, 7 menit, 10 menit, diupload, baca kitab Ihya, Risalah Muawana, Hidayah Nihaya, dibaca satu pojok pakai terkib Jawa, pakai terkib Indonesia, diterangkan, disarahi gaya kiai pesantren. Itu contoh itu, sehingga nanti semua santri ini mengerucut ke situ, dan itu nilai plus bagi beliau. Yang kedua, contoh mamanya murojaah Quran, ya kan. Caimin hafal mungkin juz sama, coba dibaca itu, dibaca di hadapan santri-santri atau pakai Zoom, direkam, diupload. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, pas musyawarah DPR langsung di komando untuk sholat jamaah, Caimin jadi imam, sawu sufufakum, ya, langsung kan. Sholat maghrib, rakaat pertama baca amma yatasaalun, gitu kan. Rakaat kedua baca wan naziati ghorqa. Atau sholat isya'nya nanti baca ar-Rahman, rakaat kedua baca waqiah. Ya. Jadi tunjukkan dulu identitas aslinya itu sebagai seorang santri. Contoh lagi umpamanya ngajar nahwu sorof, bahas nahwu sorof, atau bahas ilmu tajwid, bahas akidah 20. Coba direpresentasikan dulu. Oh, ternyata betul-betul kiai betul, santri betul, gus betul. Kalau cuma nukil-nukil makalah kan ada itu kan, video beliau ketika di Mekah nukil makalah ulama asyarafu bil adab labin nasab. Nah, itu kan nukil-nukil aja itu. Kalau cuma nukil begitu, rata-rata orang sekarang bisa lah. Atau mau bikin film dokumenter mengenai kehidupan santri, sehingga nanti santri itu betul-betul merasa, oh ini benar-benar mewakili saya ya, secara batin, secara fikir, secara hati. Ya nggak mau repot, tasripan kan nggak masalah itu. Caimin coba tasripan. Ya, tasripan Caimin, bisa nggak? Fa'ala ya fulu, fa'lan lama fa'lan, bahwa fa'ilun. Yang fa'ala yang fa'ilu. Tantangan saya kalau mau tasripan itma'an ayat ma'inu. Nah, itu agak rumit tuh, itma'an ayat ma'inu itu.
Gitu deh. Itu agak rumit itu itma'anna yatma'innu. Itu. Atau tebak-tebakan ya kan, tebak-tebakan, ambil jawazim, ambil nawasib untuk menunjukkan identitas tadi. Mas Anies contohnya ya kan, menunjukkan akademisannya kan sudah itu buka forum-forum di kampus-kampus sama mahasiswa terus begitu kan. Nah itu untuk menunjukkan jati dirinya kan, identitas dasarnya pokoknya. Lah itu pertama, tapi jangan fokus di situ, ini kebablasan juga ya kan, akademis terus. Maka terus harus mencabang bahwa ada kehidupan santri, ada non santri, ada kehidupan akademis, ada kehidupan non akademis. Dua pasangan ini, Mas Anies sama Caimin ini kekurangannya adalah banyak ini ya. Pertama, kurang merakyat. Gaya-gaya merakyatnya itu kurang. Yang dulu dijadikan andalan Pak Jokowi, gaya belusukan ke rakyat, ya kan? Kumpul sama petani di sawah, sok-sok ikut panen padi. Ya. Sekarang mungkin musimnya musim tanam padi lah ya. Ya pura-pura bajak sawah kan bisa toh. Coba Mas Anies tuh pergi ke sawah itu sama petani-petani tuh, bajak sawah, traktor sawah, ya. Bikin parit, masuk gorong-gorong ya, gitu. Dulu Pak Jokowi jadi presiden gara-gara masuk gorong-gorong. Coba sekarang Anda sama Caimin itu ikut bajak sawah sama para petani, ya kan? Di sawah-sawah atau bikin parit, ngairi sawah, ikut mupuk. Kan isu yang paling di bawah itu kan sekarang ini pupuk yang mahal. Mas Anies Caimin bikin video ikut mupuk jagung atau padi di sawah-sawah sama para petani itu, Tanjung Putih apa tuh Korea ya kan, TS apa itu ya kan, itu asam folat sama asam sulfat itu. Itu seru lagi ya. Nah, itu yang pertama, itu kurang merakyat. Yang kedua, kurang menampakkan keakrabannya dengan budaya-budaya lokal. Jadi pokoknya ditampakkanlah kebudayaan lokalnya itu. Kejawa-jawaannya jangan ditinggalkan. Kan banyak itu orang Jawa itu kan sampai 160 juta kurang lebih kan. Ya itu gaya-gaya dulu Pak Jokowi pakai baju kotak-kotak ya. Sekarang pakai batik. Kan itu kan. Pakai apa perabot-perabot putra mahkota, bawa keris kemana-mana. Harus begitu. Sering-sering dialog pakai bahasa Jawa, sesering mungkin itu. Mas Anies itu walaupun bahasa Jawa itu kedengaran sama orang Jawa itu bahasa Jawanya itu kurang halus. Itu tambahan. Terus bertemu dengan orang-orang tua di kampung-kampung, ke pelosok-pelosok itu. Para petani sudah, ya kan. Kemudian gaya-gaya budaya sudah. Kumpul sama orang-orang tukang tambal ban, tukang parkir. Ya itu sih. Pura-pura ikut parkir, ikut sama tukang tambal ban. Dulu Pak Jokowi itu kan pakai retorika nambal ban sama nyapu trotoar ya, nggak salah ya kan? Gitu. Itu dipakai juga itu. Orang Jawa hatinya sangat lembut ketika disentuh pola pikirnya yang paling dasar, yaitu kehidupan ala miskin. Jangan menampakkan kemewahan. Yang ditampakkan makan-makan yang ala mewah, jangan. Ya kan? Semuanya rata-rata terfokus pada generasi muda atau Gen Z. Kurang itu. Orang-orang tua, ya kan, ternyata tidak disentuh. Ya kumpulkanlah orang-orang tua. Ini forum akademis sudah ada di universitas. Sekarang mengumpulkan orang-orang tua ini. Coba gimana caranya itu? Kelompok-kelompok tani, KUD, apa lagi? Ya. Tukang cukur rambut, ya kan, dikumpulkan. Ada forumnya. Nelayan. Nelayan, ya kan, gitu ya.
kehidupan itu, terus budaya, itu tambahannya sisi luarnya yang tidak disadari oleh mereka-mereka itu, yang kurang intens di situ penambahannya. Gitu. Terus bahasanya terlalu intelek, ya kan? Pak Anies ini bahasanya terlalu intelek, terlalu tinggi. Coba pakai bahasa-bahasa yang rendah juga. Jadi semua forum tidak harus pakai dengan retorika menata kata-kata, pakai sastra, seperti seorang pujangga yang perlu dipuja-puja oleh kaum hawa. Jadi, nah itu antisipasi. Jadi antisipasi berlapis-lapis sehingga nanti umpama kalah, itu kalahnya itu nggak terlalu jauh gitu loh. Prosentasenya itu loh, jaraknya nggak terlalu jauh. Ternyata kalah, tetap rata-rata orang yakin Anies Muhaimin ini masuk ke dalam putaran kedua. Itu udah hampir semua orang mengatakan begitu. Nah, pertarungan kedua nanti tinggal dicek lah apa yang kurang ini, evaluasinya bagaimana. Pokoknya serangan ke wilayah santri itu harus diblok sama Caimin. Kan Gibran ini membawa program katanya makan gratis itu pun nanti masuk ke dunia pesantren apa. Saya yakin itu. Gibran itu kan nggak pernah mondok, sama sekali nggak tahu, nggak paham, nggak merasakan bagaimana kehidupan ala santri. Kok dia mau membawa program pesantren itu loh? Ya jelas tahu kehidupan santri ya yang pernah mondok. Apalagi pondok-pondok salaf. Zaman beliau-beliau itu pondok tahun 80, tahun 70 itu masih ngeliwat sendiri itu. Pakai kayu, nggak tahu dapat kayunya dari mana, mungkin sambil nyolong kayunya tetangga pondok ya kan. Pagar-pagar rumah orang diambil buat masak. Masak di atas ketel. Kayak ketel kan masaknya itu. Itu ya. Nah. Kalau untuk yang lain-lain nih biar dipikir sendiri. Umpamanya masukan nih untuk beliau yang terhormat Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Nah, ini harus dikasih masukan biar menang Anda. Pak Prabowo itu harus menampakkan kemiliterannya. Pertama kan begitu kan, sebagai seorang militer yang menjaga NKRI, jiwa dan raganya, ya kan, sudah terbukti itu Pak Prabowo itu kalau masalah kebangsaan, nasionalisme itu nggak usah ditanya lagi lah. Nah sekarang yang di luar itu bagaimana? Seumpama Pak Prabowo ini all out-nya seperti zaman tahun 2019 bisa menang itu. Tapi sekarang seolah-olah Pak Prabowo ini kayak merasa di atas angin, sehingga seolah-olah nggak perlu apa ya kampanye lagi, nggak perlu keluar-keluar lagi. Salah itu. Apalagi Anda ini sekarang terbebani dengan adanya Mas Wali Kota ini yang menjadi isu yang dibakar terus-menerus. Isu yang menyerang Pak Prabowo banyak sekarang ini. Masalah HAM, masalah pertanggungjawaban jabatan beliau, masalah yang apa ini katanya belum umur nih, ya kan, katanya, terus masalah MK itu, masalah dinasti, masalah orde baru, orba, makin banyak. Nah itu kesempatan bagi pasangan yang lain untuk menghantam di situ. Untuk Pak Ganjar, Pak Ganjar nih background-nya rakyat. Jadi secara kultur dan dasar kehidupannya adalah orang yang hari-hari bertemu dengan rakyat sebagai seorang pejabat daerah yang hidupnya bersama para petani. Lah Anda kurang akademis. Akademisnya ditampakkan. Pak Mahfud hukumnya sudah jelas, sekarang gaya santrinya ditampakkan. Jadi semua calon presiden dan wakil presiden ini ternyata kurang geraknya itu. Mas Anies kurang merakyat,
kurang kejawa-jawaan, kurang menamakan budaya-budaya lokal, ya kan? Kemudian Pak Prabowo sekarang sudah kayak merasa di atas angin, ya, sudah cukup semuanya, sehingga kurang terjun ke masyarakat bawah, kurang nggak kayak dulu lah, pendekatan dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia kurang. Ya, kemudian Pak Ganjar sendiri kayak rakyat biasa kehidupannya, berarti kurang akademis, kurang menunjukkan kemiliterannya. Seorang presiden kan, pemimpin negara harus bergaya militer, kan panglima tertinggi presiden tuh nantinya harus ditampakkan itu. Nah ini tiga-tiganya ini sekarang kan pendatang baru, maksudnya bukan incumbent, ya kan? Calon-calon baru. Coba siapa yang paling punya moto visi misi yang paling kokoh, yang ekstrimnya ada, umpamanya Gajah Mada itu sumpah palapa, lamun huus nuswantoro ingsun amukti palopo, pokoknya nggak akan makan buah palapa sebelum bisa menyatukan Nusantara. Umpamanya tiba-tiba di antara tiga ini, pokoknya nanti begitu aku presiden, semua orang asing saya masuk ke Indonesia. Wah, ekstrim kan itu. Ya. Wah, saya jadi presiden, pokoknya KKB, terus apalagi yang harus rusuh nih, ya kan? Kita bereskan semuanya. 1 minggu setelah saya jadi presiden, beres. Ya kan? Gitu. Sekarang siapa di antara 3 calon presiden yang bisa memastikan melunasi hutang dalam waktu 5 tahun? Ya. Kalau saya jadi presiden, ayo sekarang tantangan nih. Di antara 3 calon presiden, siapa yang berani ngomong? Pokoknya dalam waktu 5 tahun, kalau saya jadi presiden, akan saya hutang Indonesia akan saya lunasi semua menjadi 0. Sehingga tidak ada ketergantungan dengan IMF. Perlu itu. SBY lunas dulu. Ayo kayak Pak SBY itu sempat melunasi hutang. Siapa di antara orang 3 nanti yang bisa melunasi hutang? Hutang tuh boleh, tapi kalau kebanyakan kan kacau ini. Utang lo sampai berapa sih sekarang? Tembus 7.000 triliun ya. Utang 7.000 triliun. Itu kalau bentuknya duit itu wah, orang lihat bisa pingsan loh. Terus terang saya ini belum pernah melihat orang uang 1 miliar langsung, itu belum pernah. Ya. 100 miliar, 1 triliun, masa Allah kayak apa itu kalau uang langsung 1 kontainer. Itu paling isinya 1 triliun itu. 7.000 triliun ya, 7.000 kontainer itu. Kalau dijajar kan dari Surabaya sampai Jakarta itu uang semua jadinya itu. Siapa yang berani melunasi itu? Janji melunasi hutang Indonesia dalam waktu 5 tahun. Kalau tidak lunas, maka saya siap mengundurkan diri. Nah, gitu kan. Keren itu. Nah, itu isu pertama itu. Rasulullah pernah hutang memang, ya kan, tapi sedikit. Ya kan. Rata-rata orang punya hutang. Saya punya hutang terus terang, ya kan, tapi yang sedikit. Ya kan. Ini punya hutang nih, ini punya hutang. Orang-orang ini punya hutang nih, ya paling juta, 2 juta, 10 juta lah gitu kan. Ini hutang sampai 7.000 triliun. Apalagi buat bangun ibu kota negara itu di tengah hutan itu. Sampai habis 500 triliun. Nggak beres-beres itu nanti. Nah itu strategi itu. Selain melanjutkan program-program yang ada, harus ada program ekstrim. Program terekstrim hari ini yang perlu Anda buktikan adalah siap melunasi hutang Indonesia selama Anda menjabat. Kalau bisa jangan 5 tahun. Dalam waktu 3 tahun, saya siap melunasi hutang Indonesia. Kalau tidak berhasil, saya siap mengundurkan diri. Salam 01. Gitu. Cuman janji-janji yang apa itu. Kalau rakyat sejahtera dari dulu itu, nyatanya nggak sejahtera. Ya. Menuntaskan kemiskinan. Nggak akan bisa. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh para calon presiden wakil presiden, Anda semua tidak akan bisa menuntaskan kemiskinan. Itu mustahil. Karena kaya dan miskin itu harus ada. Ada yang kaya, harus ada yang miskin. Kalau nggak ada yang miskin, bagaimana nanti? Siapa yang jualan sego pecel, nasi uduk, nasi kuning, lontong, ketupat? Siapa yang jualan? Nggak ada. Anda malah bingung sendiri nanti. Nggak ada orang jualan bakso nanti. Menuntaskan kemiskinan itu boleh diucapkan, tapi secara kenyataan tidak pernah berhasil. Malah tambah terus orang miskin. Itu.
menuntaskan kebodohan. Tidak ada lagi orang bodoh, tidak akan bisa. Orang pintar dan orang bodoh itu sudah jodohnya. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Pintar semua nipu Anda nanti. Katanya di dalam ilmu kepemimpinan itu, katanya ini juga kata-kata beliau-beliau itu kan. Kalau kita punya anak buah 10, maka pastikan yang pintar cuma satu, yang sisanya bodoh semua. Nah, biar mudah untuk diatur. Berarti Anda juga secara diam-diam itu melihara orang bodoh sebenarnya. Kalau nggak ada orang miskin, oh nggak ada yang mau nyoblos itu. Kalau kaya semua, Enggak ada yang dari Mesir dengan Fajar. itu nggak nganu tuh, nggak ekstrim. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Yang kaya itu Allah, kalian semua itu miskin-miskin. Sekarang terjadi perdebatan presiden. Mungkin ada hal-hal yang tidak diperdebatkan. Kebebasan pendapat oke, tapi kebebasan di dalam keyakinan, kebebasan di dalam beragama, itu juga harus dituangkan juga, itu harus diucapkan itu, ya kan? Kebebasan-kebebasan yang lain, kebebasan di dalam apa? Ekspresi di dalam membuat konten-konten itu kan perlu juga itu ya. Sekarang yang kebebasan-kebebasan ternyata disalahgunakan, maka harus ada di batas-batasnya, harus dijelaskan semua itu. Gara-gara kebebasan malah judi merebak, pornografi merebak, penganiayaan jadi merata, hukumnya jadi terbolak-balik. Mungkin kamu punya pikiran lain sih. Salah. Tadi itu yang masalah, jadi ada hal yang tidak diangkat oleh para calon ini. Masalah apa namanya, infrastruktur khususnya wilayah-wilayah pelosok-pelosok itu. Kadang sebagian masih banyak yang nggak teralir listrik dan lain-lain itu. Itu infrastruktur itu otomatis, saya kira kalau itu otomatis ya. Ketika daerah perkotaan sudah selesai, otomatis mereka nanti akan lari ke pinggiran, lama-lama pelosok-pelosok akan selesai semuanya. Kalau program itu masalah jalan, ya kan. Orang-orang Kalimantan rata-rata tinggal di sungai-sungai, berarti masalah dermaga, masalah pelabuhan. Dulu kan program Pak Jokowi tol laut, yang nyatanya nggak jalan ya, nggak berhasil lah. Ada yang lebih keren ya. Mbah Yai Ma'ruf Amin dulu bilang ada program tol langit. Ya. Apa itu tol langit itu? Ada tol darat, ada tol laut, ada tol langit. Mungkin tol alam jin sama tol alam goib. Ya, biar bisa ketemu alien, bisa ketemu genderuwo, ketemu. Program tambahan sekarang tol alam goib. Nah, itu perlu tambahan itu. Jadi nanti ada tol jalan, tol laut, tol langit, tol goib. Ya itu kan di Kalimantan Selatan tuh di daerah Kota Baru tuh ada namanya Saronjana itu. Biar bisa masuk ke sana itu gimana caranya? Oke, masalah ini Cak Imin ini kan backgroundnya kan santri ya. Iya. Mungkin beliau juga paham gitu. Terkadang kan di instansi pemerintah atau di mana-mana itu kan yang berlaku itu kan ijazah formal, sehingga ijazah formal itu kan seperti dianggap pandang sebelah begitu. Iya. Sehingga kadang orang mau mendaftar sebagai tenaga apa begitu, PNS kah begitu kan, sehingga pendidikannya tuh dilihat, non formalnya kan nggak dipakai, nggak dipandang gitu sama pemerintah itu. Mungkin Cak Imin ada punya solusi selain paket B, paket C itu kan, selain sarjana begitu. Nah, itu tambahan tuh usul tuh ya kan, masalah ijazah ya. Jadi nggak usah, pokoknya semua ijazah pesantren langsung diakui begitu apa adanya ya. Orang hafal Quran, orang bisa kita. Seperti tidak dianggap kalau bukan formal begitu, meskipun punya ijazahnya begitu, seperti tidak dapat legalitas untuk sebagai persyaratan begitu. Yang terjadi kan begitu di mana-mana.
Mungkin yang perlu lagi itu malah orang-orang yang nggak sekolah. Ya, kan ada tuh orang-orang yang putus sekolah, yang sudah terlewatkan. Orang-orang udah umur 30 tahun nggak punya ijazah. Itu sebenarnya sudah ada, memang ada solusi. Yang kejar paket ABC itu ya. Tapi masih banyak di antara mereka yang tidak ikut program itu. Mungkin ada solusi nih, namanya sertifikat apa, kan gitu ya. Dulu pada zaman Pak Soeharto itu ada istilah LKMD, penataran ibu-ibu di kampung-kampung lewat RW-RW, itu ada dulu. Sekarang nggak ada lagi itu. Sekarang karena musim digital dikiranya semua orang ini mengkonsumsi digital semua. Sedangkan orang-orang kampung, orang-orang hidup di tengah hutan itu, apalagi yang sudah lanjut usia itu, mereka hanya menjadikan media sosialnya sebagai tempat hiburan saja, bukan tempat pendidikan. Pendidikan kan perlu tuh. Ketika pendidikan meningkat, otomatis nanti akhlak, moral, perilaku masyarakat ini juga menjadi terkendali, nggak brutal macam-macam. Terus ada lagi tuh masukan bagaimana nanti kalau jadi presiden, wakil presiden itu betul-betul masalah perjudian, kemudian minum-minuman keras, orkes bebas, itu dibatasi itu atau ditertibkan. Kan sekarang umpamanya yang marak online kalau judi online ya. Tetapi di kampung-kampung kan sekali orkes, apa itu, biduan, orang-orang Jawa Tengah masih punya karawitan, masih punya macam-macam yang tidak bisa ditertibkan itu. Sampai sekarang pun solawatan, yang grup-grup solawatan, wah, orang nggak karu-karuan, ada yang tawuran juga. Jadi perlu dikasih ketertiban itu, ditertibkan. Ada himbauan-himbauan dari pusatnya. Bapaknya majelis solawat ini sekarang dari Jawa Timur sampai Jawa Barat nih ada mungkin 1 juta majelis gitu ya. Mungkin ada loh. Katalah 100.000 majelis solawatan itu. Tiap hari kan ada itu. Ya itu kalau dibiarkan terus lama-lama kan aneh lah lama. Kan orang bersensasi masing-masing loh, nggak jelas ini. Kalau solawatan jelas, kalau orkes jelas. Ada yang tengah-tengah ini. Orkes enggak, solawatan enggak, ya kan? Dibilang solawatan tapi jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, akhirnya malah campur baur, malah dijadikan ajang untuk maksiat. Tapi dikatakan orkes juga enggak, karena yang bikin katanya Gus, katanya Kiai. Jadi harus diperjelas identitas itu. Solawat, orkes. Ada, berarti harus ada opsi ketiga. Enggak solawat, enggak orkes. Apa namanya ini? Kan gitu ya. Subhat antara solawat dan itu. Jadi jangan judulnya aja umpamanya kota ini bersolawat. Sekalinya enggak murni solawat, ya kan? Kan udah jelas nih, pondok, sekolah, bukan pondok, bukan sekolah, padipuan berarti. Iya kan? Panti berarti. Tapi ini ada grup solawat. Berarti ada grup yang enggak solawat. Apa itu orkes? Harus ada yang ketiga ini, enggak solawat, enggak orkes. Atau malah menyampurkan dua-duanya, harus jelas itu. Romai Rama itu ya, dia mengatakan diri bukan solawatan, walaupun lagunya religi gitu. Ya udah langsung dangdut gitu kan, nada dan dakwah ini tuh kan, jelas itu. Ini ada yang nggak jelas-jelas sekarang banyak loh, sehingga tarbiyahnya nggak menjalur, tarbiyahnya nggak terarah pendidikan yang mereka kehendaki. Apa lagi? Masalah dunia pendidikan juga, Seth. Ya. Kan saya sering dengar tuh orang-orang yang mencoba untuk menjadi pegawai negeri sipil begitu kan, kadang terkendala karena keadaan biaya sehingga lambat kuliah begitu. Setelah selesai kuliah, terkadang ternyata karena kesibukan lain kan sehingga apa namanya itu mungkin lewat umurnya sudah gitu loh. Ada batasan umur gitu loh. Nah, sedangkan untuk jadi caleg ya kan, jadi presiden, wakil presiden itu tidak ada batasan maksimal umurnya gitu. Kenapa untuk jadi PNS katanya kan begitu mesti ada batasannya begitu. Itu kan Saking banyaknya. itu. Saking banyaknya. Ya. Jadi ada keunikan perbedaan antara dunia pendidikan sama non pendidikan. Contoh ya, dunia militer itu
dari jenderal bintang 4 dengan pangkat yang paling rendah itu tahapannya panjang. Balok 1, balok 2, balok 3 nanti apa ya, centang 1, centang 2, centang 3 ini ya. Tapi kalau di dunia pendidikan enggak. Siswa lulus jadi guru. Guru naik jadi kepala. Sudah. Jadi jenjangnya cuma 3, 4, 5 itu. Sehingga menumpuk itu. Seperti dunia pesantren. Kenapa dunia pesantren itu tidak terkendalikan? Ya. Karena habis jadi santri, mondok 10 tahun lulus jadi ustadz. Sekaligus kiai. Jadi jarak antara kiai dan santri itu cuma satu. Yaitu kelulusan dia. Aturannya kan ada santri balok 1, santri balok 2, santri balok 3, ustadz mawar 1, ustadz mawar 2, ustadz mawar 3. Ya kan itu kan. Banyak ada lagi Gus perwira ya kan itu kan. Jadi untuk sampai mayor, sampai letnan, sampai brigade, sampai ini jenderal, panglima, itu tahapannya panjang. Sehingga ini nggak ada masalah di sini. Gitu. Terlepas semua. Nah, terlepas dari itu semua. Jenjang karir. Contoh sekarang, anak umur 10 tahun, mondok, ngapal Quran, ternyata cerdas dia. Dalam waktu 3 tahun, khatam Quran. 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Tiba-tiba jadi ustadz. Kok bisa itu? Kan aneh itu. Nah itu kalau numpuk kan lebih banyak seniornya daripada juniornya. Kalau sekarang di dunia militer itu, kamu saya tanya, senior dengan junior banyak mana? Junior. Banyak junior kan? Gitu. Karena tadi tahapannya panjang dan berlapis-lapis. Tapi kalau dunia pendidikan ternyata nggak begitu. Sehingga terjadi penumpukan, meledak ini, ya kan? Penumpukan massa ini, ya kan gitu. Oh, lulus bareng itu. Coba sekarang banyak kelulusan Indonesia itu berapa juta orang sekali lulus itu. Mulai 1 tahun ini lulusnya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta itu ya. Ya. Oh, itu nggak bisa terkendalikan. Itu problem. Ada nggak solusi biar dunia pendidikan ini kayak dunia militer tahapannya? Nah, kalau pendidikan saya kira sudah dibahas terus menerus ya kan. Sebenarnya yang perlu diangkat itu adalah keamanan negara. Keamanan negara, masalah pertahanan, masalah militer. Makanya ketika Soekarno ditanya apa yang paling penting di dalam bernegara ini, kan gitu kan, rakyat, ekonomi, militer kalau nggak salah ya kan. Sama mama Anda disuruh membuang salah satu di antara mereka, apa? Ekonomi dilepaskan. Kalau enggak, apa? Militer dilepaskan. Penting ada rakyat. Rakyat itu terpenting. Habis itu militer. Rakyat dan militer ada, kan aman itu. Walaupun makan susah. Ada negara-negara ini yang keadaannya miskin tapi aman. Dibandingkan nanti kita ini fokus ekonomi pendidikan, ternyata tiba-tiba negara kita sudah terancam oleh pihak-pihak asing dengan peperangan. Diprioritaskan itu. Gagahnya satu negara itu ketika militernya sangat baik. Majapahit terkenal ya karena Gajah Mada itu. Jenderalnya kan. Panglima perangnya. Semua negara begitu. Mongolia dulu, Tartar, terkenal karena tentaranya. Prancis, Napoleon terkenal karena militernya. Amerika terkenal karena militernya. Sekarang kan Rusia terkenal karena militernya. Jadi militer itu Indonesia itu. Iya toh. Nah, kan begitu kan ya. Soeharto. Begitu pula zaman Rasulullah itu ya kan. Yang dibentuk zaman Rasulullah, yang diutamakan oleh beliau adalah pasukan perang. Semua sahabat hidup pada zaman Rasulullah itu semua digerakkan untuk siap jihad fisabilillah, untuk siap berperang. Artinya militer diutamakan. Padahal ini ya kan, Madinah ini belum berupa negara. Belum ada deklarasi negara, itu nggak ada. APBN nggak ada. APBN Rasulullah kan nggak ada itu. APBN Madinah kan nggak ada. Pendidikan madrasah pendidikan belum ada. Sekolahan belum ada.
rumah sakit nggak ada. Begitu Rasulullah di Madinah membentuk masyarakat, mendidik masyarakat secara person ya kan, secara majelis-majelis biasa. Tapi yang paling ditekankan adalah jihad. Artinya militer. Menyebarkan agama ke sana, siap bahkan baiat jihad, siap mati itu kan. Diberangkatkan 40.000 orang, itu terbukalah negara-negara itu semuanya. Ditundukkan oleh Madinah yang jumlahnya kurang lebih hanya 124.000. Nah, ini pelajaran terbesar bagi para presiden kalau mau contoh Rasulullah, ya kan. Madinah itu hanya berjumlah 124.000 orang bisa menundukkan 2/3 dunia. Karena semua rakyatnya ini dilatih untuk menjadi para pejuang-pejuang yang siap perang jihad fisabilillah. Ada kan wajib militer, enggak masalah. Anak-anak yang sudah mau umur berapa ini ya kan, lulus SMA, yang tinggi dulu lah, jangan tiba-tiba langsung yang bawah. Yang sudah kuliah wajib militer, kan begitu. Kalau semuanya disiapkan untuk wajib militer, nanti ada apa-apa tuh aman. Soalnya orang itu kalau nggak biasa dengan pertengkaran, dengan pertarungan, dengan peperangan, itu lihat musuh itu langsung gemetar, nguyuh, ngompol, pingsan, stroke, ya kan, bangun-bangun stroke. Ya. Kalau nggak terbiasa itu harus dibiasakan dulu, tanpa melegalkan senjata, kan begitu toh. Intinya ada pelatihan. Ya alhamdulillah di Indonesia ini ada Banser. Nah, terus yang Muhammadiyah itu punya apa itu? Kokam, ya kan. Itu kan lumayan itu. Melatih jiwa militer mereka. Hanya melatih jiwa militernya saja. Paling apa sih latihannya? Enggak pernah mereka latihan tembak-menembak itu. Paling merayap-rayap, push-up, ya kan, kumpul-kumpul, bikin yel-yel gitu toh. Tapi itu sangat penting. Yang katanya jumlahnya Banser sekarang ini lebih banyak daripada jumlah TNI gitu. Gitu ya. Militer. Salah satu capres itu kan begitu, memperkuat militer. Bahkan kan Pak Prabowo dulu kan punya usulan itu kan membentuk tentara cadangan rakyat itu, ya, militer rakyat itu, ya, untuk melatih mereka militer itu. Realisasi sekarang kan cuma beli alat-alat alutsista kan? Memperkuat. Kemudian kan komentari Caimin, ya, buat apa katanya beli alat perang yang nggak ada perangnya juga gitu. Nah, kalau Anda menggunakan anggaran uang negara, pasti ada yang kritik, karena akan menguras APBN, ya kan. Tiba-tiba umpamanya berapa triliun ya kan, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Tapi kalau menerapkan wajib militer, kan itu nggak pakai uang banyak. Semua universitas wajib militer, umpamanya kan. Semua pondok pesantren wajib militer, SMA wajib militer. Tinggal mengarahkan guru-gurunya, gitu saja. Tinggal pendataan saja. Nggak perlu sampai triliunan, puluhan triliun, nggak perlu itu. Dan ini zaman-zaman ini kan, ini kalau kajian agama lah ya, sudah dekat Imam Mahdi. Harus ada wajib militer. Biar seluruh rakyat Indonesia siap menjadi tentara Imam Mahdi. Itu. Gitu, ya kan. Ini potong nanti. Jangan Anda hanya berpikir perang Rusia Ukraina, perang Israel Palestina, datangnya rakyat Rohingya, perang Laut Merah. Ya. Ada sebentar lagi ada perang besar dunia, peperangan antara hak dan batil yang langsung dipimpin oleh amir terbesar dunia yaitu Imam Mahdi. Wahai Anda para calon presiden, calon wakil presiden, siapkan rakyat Indonesia untuk siap-siap menjadi tentaranya Imam Mahdi dengan cara wajibkan mereka semua wajib militer. Ekstrim. Wallahu alam.